Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda semuanya. Ketemu lagi dengan channel Bunda Eni di Cerita Keluarga Jemara. Apa kabar pagi ini atau hari ini? Semoga kita semua disehatkan, dilancarkan dan dimudahkan segala urusan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mampir ke channel Bunda, channel keseharian Bunda, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang putri dan ada sedikit kegiatan bisnis. Oh iya, pagi ini bunda-bunda masak apa? Kebetulan Bunda ada stok pare, salah satu sayuran favorit Bunda. Ya, Bunda cukup tumis dengan sedikit teri dan agak pedas. Oh iya, di tempat bunda-bunda musim apa nih? Kalau di sini kebetulan banyak sekali sedang bermunculan mangga ya. Kalau musim mangga itu rumah itu jadi sering kedatangan tamunya lalat. Walaupun mungkin sudah dibersihkan, kadang-kadang tuh masih berseliweran gitu. Jadi sepertinya kadang ngerasa jorok. Kalau di tempat bunda gimana? Nah, pagi-pagi tuh bunda itu wajib minum kopi. Kalau nggak minum kopi rasanya kayak kurang tenaga gitu. Ada yang sama kah? Kopi apa aja sih? Nggak harus kopi hitam, yang penting ada kopi-kopinya gitu. Nah, setelah bunda buat 2 cangkir kopi buat bunda dan Pak Su, ini bunda iris-iris parenya. Kemudian juga bunda mau goreng tahu kuning. Saat-saat di rumah seperti ini tuh bunda sangat nikmati untuk maksimalkan kegiatan ibu rumah tangga ya. Karena jujur saja bunda itu banyak di luar rumah karena kegiatan. Hampir setiap hari itu bunda harus ada undangan di beberapa tempat untuk sosialisasi beberapa hal. Jadi kalau Pak Su dinas, itu bunda di rumah. Ada banyak yang harus dikerjakan memang. Karena bunda sendiri tidak punya IRT ya. PRT maksudnya. Bunda tidak punya asisten. Dulu pernah punya tapi pamit karena sakit. Jadi sekarang semuanya bunda kerjakan sendiri. Tapi bunda juga nggak ngoyo sih, sebisanya saja. Untung Pak Su dan anak-anak juga tidak terlalu rewel. Yang penting rumah bersih. Kemudian masak ya apa adanya, jadi yang gampang-gampang aja. Kalau memang lagi capek, ya kalau nggak beli, kadang-kadang memang banyak dikirim sama mertua. Kebetulan mertua bunda kalau masak banyak, kemudian kadang-kadang juga anak-anak tuh sudah terbiasa walaupun bunda masak tuh masih minta ke neneknya gitu. Nah ini bunda selalu ready bumbu merah, bumbu kuning sama bumbu putih ya. Bunda buat 2 minggu sekali. Jadi kalau masak-masak begini, kalau pas di rumah pas bisa masak tuh bunda tinggal cemplang-cemplung aja. Mungkin cuma tambahin cabai atau mungkin tambahin bumbu-bumbu aroma gitu ya, seperti salam, laos atau apa gitu. Jadi ini cuma masak buat bunda ya, karena yang suka pare cuma bunda. Anak-anak sama Pak Su udah bunda masakin opor. Sama kalau anak-anak tuh kadang-kadang masih suka jajan-jajan nyemil-nyemil gitu. Jadi makan itu kadang-kadang
kalau sarapan itu kurang gitu. Biasanya cuma makan roti atau mungkin makan apa gitu, cemilan gitu. Ini bunda standar ya masaknya, bunda oseng, kemudian bunda juga kadang siapin teri yang sudah bunda goreng gitu, jadi goreng sebentar, jadi nggak berair gitu kalau kita simpan gitu, bunda simpan di kulkas gitu. Jadi kalau masak tumis-tumis begini tuh tinggal cemplungin dikit. Juga terinya udah nggak begitu asin karena udah bunda hilangin asinnya itu tadi, dicuci, kemudian bunda rendam susu sebentar baru bunda goreng. Ini juga parenya begini ya, nggak terlalu halus karena bunda seneng yang masih tekstur seperti ini, tebal-tebal gini, dan tidak terlalu bunda remas sampai layu gitu. Ada juga kalau masak tuh parenya tuh sampai diiris tipis-tipis terus diremas-remas gitu sampai lembut gitu. Itu bunda doyan tapi kurang suka. Bunda masih suka yang kriuk-kriuk begini. Gitu. Nah, kalau pagi-pagi begini tuh bunda masak tuh anak-anak sudah berangkat sekolah gitu kan, karena sekarang sekolahnya itu sudah mulai ketemu, jadi nggak daring lagi. Jadi bunda habis buat sarapan tadi, kemudian bunda lanjut masak, dan bunda belum sarapan jam segini. Jadi habis antar anak sekolah bunda masak, karena Pak Sutu pulang dari kantor tuh jam 10, sekitar jam 10, jam 11 siang, jam 11 siang baru bunda siapkan kopi, kemudian sayuran atau pendamping lauk utama gitu. Ini juga buat makan siang juga ya. Jadi cukup sederhana aja kita masak. Cuma kadang-kadang kalau kita stok ikan, stok udang itu malah buat cemilan. Jadi kayak buat kalau ngumpul sore-sore atau malam-malam gitu, pengen seafood dong apa gitu, jadi kita masak kayak daripada kita keluar jajan gitu, jadi kita kadang-kadang masak kerang rebus atau apa kayak gitu, jadi apa seafood dimasak apa gitu, jadi kita buat kayak cemilan gitu. Kebetulan Pak Sutu dinasnya di luar kota ya, jadi pulang itu dari kantor tuh jam 8, perjalanan tuh sampai rumah tuh siang. Nah baru setelah itu bunda siapkan sekalian, jadi kayak makan siang gitu, bukan sarapan lagi gitu. Kalau pagi bunda kadang-kadang cuma makan pisang, buah, atau mungkin juga cuma cemilan gitu aja. Nah, ini bunda juga sekalian cuci piring ya. Habis masak tuh biasa, jadi biar bersih. Kemudian kalau misalnya kita tuh nggak ada PRT, tapi walaupun sesibuk apapun tuh, secapek apapun tuh, kita juga tetap harus jaga rumah ya. Dalam arti itu jangan sampai numpuk-numpuk pekerjaan gitu, karena kalau numpuk-numpuk juga kadang malas gitu. Kalau cucian sudah numpuk segunung gitu tuh kadang-kadang malas, dan juga banyak hewan kecil-kecil gitu loh, jadi kayak nggak nyaman aja, mau duduk, mau ambil minum. Kadang-kadang juga kalau mau buat cemilan atau apa gitu kan, karena anak-anak tuh sudah terbiasa buat cemilan sendiri, bunda siapkan bahan-bahan mungkin, kemudian kadang-kadang buat cireng sendiri, kadang-kadang buat cilor, kadang-kadang buat sosis gulung apa gitu. Yang penting bunda sudah siapkan. Kalau pengen ngemil-ngemil, mereka tinggal eksekusi. Jadi kalau tempat
cuciannya itu kadang masih berantakan, anak-anak boros jajan keluar gitu. Tapi kalau bersih, nah anak-anak bisa langsung buat jajanan gitu. Jadi apa ya, mereka tuh suka berkreasi, niru-niru di TikTok gitu. Ada makanan-makanan kekinian apa gitu yang mudah dibuat. Makanya tepung-tepungan itu juga kadang bunda siapin. Anak-anak segitu kan, anak bunda kan SMP sama SD kelas 6. Jadi dua-duanya tuh masih lagi seneng-senengnya lihat TikTok, terus lihat sosmed, makanan yang unik-unik gitu. Tapi karena bunda hidupnya di desa, jadi agak susah tuh kalau nggak GrabFood atau ShopeeFood gitu, kita susah dapat makanan yang ini. Kalau di sekitar rumah nggak ada jajanan kekinian gitu, jadi kadang-kadang banyak buat sendiri, kadang buat boba gitu buat sendiri gitu, malah lebih pinter anak-anak sekarang buat jajanan kekinian, dan enak kok buat cemilan enak. Nah, hari ini bunda lanjutkan banyak kegiatan di rumah seperti setrika, kemudian nyapu, ngepel, cuma nggak bunda rekod karena takutnya kan nanti bisa 1 jam tuh tayangan. Setidaknya teman-teman, apapun yang terjadi, sesibuk apapun kita tetap harus meluangkan waktu untuk keluarga, kemudian juga harus tetap membereskan rumah. Sebisa-bisa kita, nggak harus sesempurna itu atau seheboh seteliti-telitinya, tetapi yang penting tidak terlalu banyak kotoran numpuk, kemudian juga baju-baju yang penting itu bisa ready. Jadi kalau anak-anak dan suami itu mau pakai itu sudah ada gitu. Karena bunda juga nggak ke laundry, nggak kemana-mana. Jadi sebisa-bisa aja lah, sempat-sempatnya bunda lakukan sendiri. Karena juga pekerjaan bunda tidak terpaku pada harus diambil atau tidak, itu tergantung bunda ya. Jadi kalau memang mau bunda ambil ya bunda ambil, kalau enggak ya enggak gitu. Nah, sampai ketemu di video bunda selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.